Ustadz, saya datang ke acara tablik akbar ini seorang diri atas perintah suami. Karena suami tidak mau datang ke tablik akbar ini karena menemani ibunya yang beragama Nasrani. Bagaimana hukumnya meninggalkan taklim kajian untuk menemani ibu yang tidak muslimah? Ini penyakit banyak istri. Yaitu sering mengeluhkan suami. Sering apa? Mengeluhkan suami. Wahai para istri, jangan selalu sering mengeluhkan suami. Karena suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Dan ini sering kita dapat di majlis-majlis taklim. Seorang istri mengeluhkan suaminya. Makanya saya selalu katakan ini penyakit banyaknya para istri. Illa man rahimahallah, kecuali istri-istri yang dirahmati oleh Allah, yang hampir tidak ada orang di sekitarnya mendengar keluhan dia tentang suaminya. Ada tetangga-tetangganya, sebelah rumahnya, dua rumah, 3 rumah, depannya, di belakangnya, tak pernah mendengar dia mengeluh tentang suaminya. Ini wanita langka. Kalau antum tahu wanita yang seperti itu, segera nikahi. Itu wanita luar biasa untuk zaman kita sekarang. Anda diizinkan pergi pengajian, bahkan disuruh pergi pengajian oleh suami Anda, itu nikmat yang sangat besar. Karena di sana sini masih ada istri yang dilarang suaminya pergi pengajian. Maka bersyukurlah punya suami yang mengizinkan Anda ikut, bahkan nyuruh Anda ikut pengajian. Ketika dia tidak sanggup mengantarkannya, dia suruh Anda pergi karena dia ada tugas lain, menjaga ibunya. Tidak ada yang harus dikeluhkan di sini. Seharusnya tidak ada yang harus dikeluhkan. Kalau tujuannya adalah ibunya datang ke rumahnya dan dia ingin menemani ibunya, ini adalah muamalah yang baik kepada ibu dalam urusan dunia. Dan ini dianjurkan di dalam Al-Quran. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah dalam urusan dunia kepada kedua orang tuamu. Berarti suami juga melakukan hal yang diizinkan syariat. Maka tidak ada yang perlu dikeluhkan. Hadir di majlis taklim ini bukannya wajib. Yang wajib itu menuntut ilmu. Kalau kita kan hadir di majlis taklim ini adalah wajib, berarti yang tidak hadir sekarang berdosa semua. Salah. Yang wajib itu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu bisa di waktu yang lain. Maka suami Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Namun lihat, sesuatu yang tidak salah sama sekali dilakukan suami, istri masih mengeluhkan suaminya ke ustaz. Itu bayangkan kondisi akutnya penyakit para istri di zaman sekarang ini. Bayangkan kalau suaminya salah. Kayak apa keluhannya? Sekian tahun yang lalu ada seorang istri mengeluhkan kepada saya, Ustadz, suami saya aneh. Bisa tolong nasihati Ustadz? Apa suami ibu? Hobinya gonta-ganti mobil. Setiap keluaran baru datang beli, yang lama jual. Datang keluaran baru beli, yang lama jual.
Saya katakan bagus itu Bu. Kenapa bagus Ustaz? Daripada dia gonta-ganti istri simpanan, mendingan dia gonta-ganti mobil, silahkan, nggak apa-apa. Di zaman sekarang, suaminya punya harta, suaminya punya penghasilan sehingga dia bisa gonta-ganti mobil dan penghasilannya halal. Dia seorang dokter, saya tahu persis. Dan suaminya juga seorang dokter. Penghasilannya lumayan. Kemudian dia gonta-ganti mobil, alhamdulillah. Daripada dia gonta-ganti istri dengan cara nikah siri atau tidak nikah siri dan yang lainnya. Masih banyak orang-orang yang mengeluhkan suaminya selingkuh. Dan gonta-ganti mobil karena ada harta, tak haram dalam agama Islam. Kalau memang dihasilkan dari hasil yang halal, walau tidak dianjurkan, tapi secara haram tidak haram. Dia punya penghasilan yang halal dari hasil yang halal. Kemudian ada keluaran baru dia beli, yang lama dia jual. Ada keluaran baru dia beli, yang lama dia jual. Tinggal ibu arahkan saja Bu. Yang baru beli, yang lama wakafkan. Jangan dijual saja, sebagiannya diwakafkan untuk sarana dakwah, untuk dakwah para ustadz ke daerah dan semacamnya. Arahkan saja. Sebenarnya ini tidak haram. Namun yang namanya istri, yang enak itu mengeluhkan suami. Maka harus dilihat. Harus dilihat pekerjaan ini halal apa haram, diridhoi Allah atau tidak diridhoi Allah, diizinkan Allah atau tidak diizinkan Allah. Kalau seandainya suami mengerjakan hal yang tidak diizinkan Allah, kemudian kita telah berusaha untuk menasihati, sulit untuk menasihati, baru kemudian kita mencari solusinya dengan bertanya, itu bagus. Itu apa? Bagus. Tapi selagi dia tidak melakukan yang haram, jangan dikeluhkan kepada siapapun. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian para istri, mereka para istri adalah pakaian untuk kalian para suami, dan kalian wahai para suami adalah pakaian untuk mereka para istri. Maksud pakaian di sini adalah untuk menutup aurat, agar aurat tidak terlihat dan manusia tidak malu karena auratnya nampak. Maka tugas suami adalah menutup aurat istrinya, dan makna aurat di sini adalah aib dan kesalahannya, agar kesalahannya tidak diketahui orang lain yang membuat dia malu kalau kesalahannya dan aibnya diketahui orang lain. Dan tugas istri menutup aib suami, tugas suami menutup aib istri agar orang lain tidak tahu. Dan semakin hebat kita menutup aib istri kita, semakin hebat kita menutup aib suami kita akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tugas kita dan kewajiban kita sebagai suami istri.